Astagfirullahaladzim, ternyata balonnya meletus. Mengapa bisa demikian? Penasaran dengan peristiwa tadi? Yuk simak selengkapnya pada video ini bersama saya Mr. Yatmono, guru SDN 1 Bukuman, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mempelajari video kali ini tentang peristiwa pemuaian dan penyusutan benda dalam kehidupan sehari-hari. Eits, jangan lupa berdoa dulu ya. Oke, kali ini kita akan mengamati dua buah wajan atau panci ya. Ini dua-duanya itu sama-sama dipanaskan yuk. Coba kalian perhatikan ya. Oke, langsung aja. Nah, perhatikan gambar berikut nih. Bagaimana ukuran kedua panci tersebut? Nah, kalau kalian mengamati tentunya kedua ukuran panci itu jelas sekali sangat berbeda ya. Wajan manakah yang paling besar? Ya, betul. Yang paling besar adalah nih wajan yang A ya, paling besar, sedangkan yang B ini lebih kecil. Ini dipanaskan dengan api yang sama besar. Selanjutnya, manakah panci yang berisi air lebih banyak, A atau B? Tentu yang paling banyak isinya adalah panci yang A ya. Ini karena ukurannya lebih besar berarti airnya juga lebih banyak. Selanjutnya, jika kedua panci berisi air itu dididihkan, panci manakah yang akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Oke, apabila ini dipanaskan dengan api yang sama besarnya, kira-kira panci mana ya yang A atau yang B yang lebih lama? Jadi yang lebih lama mendidih adalah, ya benar sekali, panci A ya. Panci A akan lebih lama jika dipanaskan atau dididihkan. Mengapa? Karena panci A ini tentunya memerlukan energi kalor yang lebih besar. Oke, sampai di sini paham ya. Jadi semakin banyak air yang ada di dalam panci, maka semakin lama dididihkan dan semakin banyak kalor yang dibutuhkan. Oke, kita lanjut saja ya. Oke, manakah dari kegiatan berikut ini yang membutuhkan energi panas atau kalor yang lebih banyak? Ini ada mengiringkan pakaian yang sangat basah. Mengiringkan pakaian yang sangat basah itu apakah termasuk membutuhkan energi panas yang lebih banyak? Coba kita cek. Benar atau salah ya? Ya, benar sekali. Kemudian selanjutnya mengiringkan sapu tangan basah dari kain yang tipis. Kira-kira memerlukan energi panas yang banyak atau sedikit nih? Nah, jawabannya salah ya, karena dari kain yang tipis ini memerlukan energi kalor yang sedikit. Kemudian mengeringkan rambut panjang sehabis keramas. Oke, rambutnya panjang. Ini kira-kira memerlukan kalori yang banyak atau tidak menurut kalian? Ya, betul sekali, memerlukan kalori yang banyak. Selanjutnya ada mengeringkan pakaian yang setengah basah. Kalau pakaiannya setengah basah, kira-kira lebih banyak kalori atau tidak? Jawabannya adalah tidak ya, jadi kalornya sedikit kalau pakaiannya setengah basah. Oke, selanjutnya mengiringkan handuk. Ya, mengiringkan handuk mandi basah yang tebal. Kira-kira memerlukan energi panas yang banyak atau tidak? Ya, betul sekali. Jadi memerlukan energi panas yang banyak karena handuknya ini tebal dan basah juga. Kemudian mengiringkan rambut pendek setelah keramas. Kalau rambutnya pendek otomatis gimana? Berarti energi panasnya sedikit atau banyak? Ya, tentu lebih sedikit ya. Oke, selanjutnya kita akan belajar pada materi
akibat perubahan suhu ya. Nanti kalian perhatikan ada 6 peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang akan Pak Mono jelaskan. Simak terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe pada video ini. Terima kasih. Yuk, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya. Simak terus videonya ya, jangan di skip. Saat ini saya sedang berada di alun-alun Kabupaten Situbondo, Kota Santri. Nah, saya memiliki sebuah balon ya. Balon ini sudah saya isi udara. Ini cukup besar ya. Kali ini kita akan praktek pada balon ini dengan cara memanaskan balon ini di bawah sinar matahari. Kira-kira apa yang akan terjadi pada balon ini ya? Yuk kita praktekkan. Oke, sekarang kita akan praktekkan ya. Balon ini akan saya panaskan beberapa saat nih. Coba kalian mengamati ya, apa yang akan terjadi pada balon ini. Yuk, kita tunggu nih, tunggu beberapa saat lagi. Astagfirullahaladzim, ternyata balonnya meletus. Mengapa bisa demikian? Nah, tadi kalian sudah melihat sendiri ya, ternyata balon yang dipanaskan di bawah sinar matahari bisa meletus. Ini sisanya. Hal ini disebabkan karena udara dalam balon mengalami pemuaian, sehingga balon tidak bisa lagi menampung udara dan akhirnya meletus. Di masa pandemi COVID-19 ini, yang menyukai hobi sepeda semakin meningkat loh. Apakah kalian suka bersepeda? Ayo, angkat tangan yang suka bersepeda. Kalau bersepeda, jangan lupa pakai helm ya, seperti saya, demi keamanan dan keselamatan kita selama bersepeda. Saat ini, saya sedang memegang pompa sepeda. Nah, tahukah kalian apa yang akan terjadi apabila kita memompa ban sepeda kita dengan udara yang terlalu banyak? Yuk, simak penjelasannya. Nah, ternyata ban yang terlalu diisi banyak udara bisa menyebabkan ban meletus dan bisa mengakibatkan kecelakaan loh. Hal ini dikarenakan karena udara dalam ban mengalami pemuaian ketika terkena panas sinar matahari. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Pasar Turi, Surabaya. Ayo, siapa di antara kalian yang sudah sering naik kereta api angkat tangan? Nah, apakah kalian pernah mengamati rel kereta api? Kalau belum, yuk kita amati bersama-sama. Oke, saat ini saya sedang berada di dekat rel kereta api. Nah, setelah saya amati, ternyata pada ujung kedua sambungan rel kereta api tersebut ada celah ya. Jadi, ujung dari kedua rel kereta api itu tidak menyatu. Nah, kira-kira apa fungsi celah pada ujung kedua rel kereta api tersebut? Yuk, simak penjelasannya. Nah, tadi kalian sudah mengamati ya, ternyata pada ujung kedua sambungan rel kereta api tersebut ada celah. Celah tersebut digunakan sebagai tempat ruang pemuaian apabila rel kereta api terkena panas sinar matahari. Nah, apa yang akan terjadi apabila ujung kedua sambungan rel kereta api itu tidak dibuat celah, jadi dia menyatu? Ayo, coba dipikirkan. Apabila pada ujung kedua sambungan rel kereta api tersebut tidak dibuat celah, pada saat terkena sinar matahari, maka rel kereta api tersebut bisa melengkung ya. Pada ujung kedua sambungan rel kereta api itu akan melengkung. Dan hal ini bisa membahayakan bagi kereta api yang lewat loh. Bisa membayangkan kan? Anak-anakku, pernahkah kalian mengamati pemasangan kaca pada bingkai jendela? Kalau belum, coba sekarang kalian amati bingkai jendela yang ada di sekitar kalian.
ternyata agak longgar loh pemasangannya. Jadi, para tukang kayu ini sengaja memasang kaca jendela pada bingkai jendela itu lebih longgar daripada ukuran sebenarnya. Mengapa bisa demikian? Yuk, kita ikuti penjelasannya. Nah, ternyata bingkai kaca jendela yang sedikit lebih longgar itu ternyata digunakan sebagai tempat ruang pemuaian apabila kaca terkena panas sinar matahari. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi apabila pada bingkai kaca itu tidak dibuat longgar? Hal ini bisa mengakibatkan kaca bisa retak bahkan sampai pecah loh, karena tidak ada ruang pemuaian bagi kaca. Di belakang saya ini ada tiang kabel listrik. Nah, sekarang coba kalian amati kabel pada tiang listrik tersebut. Nah, apakah kalian memperhatikan kalau kabel listrik di sini terlihat kendur? Mengapa petugas PLN sengaja memasang demikian? Yuk, kita ikuti penjelasannya. Nah, tadi kalian sudah melihat ya, pemasangan kabel listrik sengaja dibuat kendor. Hal ini bertujuan agar pada malam hari, ketika kabel listrik mengalami penyusutan, kabel listrik tidak mudah putus. Ketika pada malam hari, kabel listrik yang menyusut akan terlihat lurus ya. Tapi apabila siang hari, kabel listrik akan memuai sehingga terlihat mengendor atau melengkung. Selain itu, pemasangan kabel listrik yang sengaja mengendor, hal ini bisa berfungsi agar kabel listrik tidak mudah putus apabila terkena pohon yang tumbang. Saat ini saya sedang memegang sebuah gelas dan sebuah termos. Pada gelas ini sebelumnya sudah didinginkan pada lemari es. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya menuangkan air panas dari termos ini ke dalam gelas? Ya, betul sekali. Gelas ini akan pecah. Mengapa bisa demikian? Yuk, simak penjelasannya. Karena terjadi pemuaian yang tidak merata pada gelas ini. Jadi, pada bagian dalam gelas itu akan memuai terlebih dahulu karena yang pertama kali terkena air panas. Demikian untuk pembelajaran video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Saya Mr. Yatmono undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.